Ya, baik, Ibu Mulyani Iya sudah Pak, siap ya untuk diujikan Bu ya. Insya Allah Pak. Apa ya? Jadi nanti Ya, sebentar Ibu Mulyani akan didampingi oleh penguji satu ya, Pak Dr. Muhajirul Rahman, MPDI ya. iya Pak. Sebentar apa yang ditanyakan mohon dijawab dengan baik dan jelas gitu. Oke, Ibu Mulyani sudah siap ya? Sudah Pak. Pak Dr. Muhajir silakan Pak. Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ibu Mulyani ya, Iya Pak. dari SMP Fidelis Payakumbuh ya. Iya Pak. Ya, baik. Untuk modul ajar berbasis PBL Iya. ya, Iya Pak. artinya iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak. Ya. Menyusun modul ajar berbasis PBL tentunya Ibu menggunakan kurikulum Merdeka. Begitu kan? Iya Pak. Merdeka Belajar ya. Nah itu eh, apa ya? Gimana Pak? Kurang terdengar Pak? Berdasarkan amanat kurikulum Merdeka Belajar, Iya Pak. ya semua siswa itu diharapkan untuk apa ya? Memiliki kepribadian ya, yang kita kenal dengan bagaimana membentuk pelajar Profil atau Belajar. ya profil pelajar Pancasila, Iya Pak. pelajar rahmatan lil alamin. Iya. Ya, Iya Pak. itu ditandai dengan iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ya, bergotong royong, Iya. gitu kan? Iya Pak. Bineka Tunggal Ika, ya. Bineka apa itu? Beriman berakhlak mulia. Ah, Kemudian bergotong royong. Itu profil pelajar Pancasilanya Pak. ya, ya. Apalagi, Ada 3 yang saya ambil di situ tujuan ah, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai dalam pembelajaran iman pada kitab oke. Allah itu Pak. Model pembelajarannya, model apa Bu? PBL Pak, berbasis kepada masalah. Ya, problem based learning. Ya, Ya, pembelajaran yang berbasis pada masalah. Oke. ya. Eh, saya ingin meminta klarifikasi dari Ibu nih soal pemahaman bermakna gitu ya pada materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu seperti apa, Bu? Coba Pemahaman dideskripsikan eh, bagaimana per- membuat kegiatan pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk apa ya? Memberikan pemahaman bermakna kepada peserta didik itu seperti apa? Coba yang dijelaskan, Bu. Oke Pak. Yang pertama saya menjelaskan pemahaman bermaknanya ini tentang apa itu iman kepada kitab-kitab Allah dulu Pak. Ya, terus Setelah itu, setelah saya menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, saya lanjutkan dengan menjelaskan siapa nama-nama nabi yang menerima kitab-kitab Allah. Dan yang pertama menjelaskan dulu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, kemudian menjelaskan siapa nama-nama nabi yang menerimanya. Kemudian yang ketiga, saya menjelaskan tentang bagaimana cara mencintai Al-Quran sebagai kitab suci kita. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengimplementasikan cara kita beriman kepada kitab-kitab suci yang lainnya selain daripada Al-Quran. Kemudian yang kelima, menjelaskan kepada anak bagaimana sikap kita bertoleransi dengan perbedaan keyakinan terhadap kitab-kitab yang lain dari selain Al-Quran. Dan kemudian bagaimana adab kita terhadap Al-Quran. Itu dia Pak. iya. Nah, bagaimana guru mengarahkan tentang pemahaman bermakna ini, Iya Pak. kan yang pertama itu jelaskan tentang keyakinan terhadap wahai Allah Subhanahu wa taala kan. Iya Pak.
Yang kedua, pemahaman isi kitab. Mm-mm. Ya, selanjutnya bagaimana mengarahkan siswa untuk menghayati nilai-nilai kitab Allah Subhanahu wa taala itu kan. Iya, Pak. Nah, selanjutnya nanti diarahkan agar kemudian bagaimana mereka menerapkan ya apa yang dipahami itu dalam kehidupan Sehari-hari. ya keseharian mereka kan. Iya, Pak. Nah, berikutnya itu menghormati kitab-kitab sebelumnya. Iya, Nah, Pak. dan yang terakhir bagaimana kemudian kita sebagai guru menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an. Iya, Ya. Pak. Nah, saya ingin meminta penjelasan Ibu Mulyani berkenaan dengan pertanyaan pemantik. Hmm. Bisa Ibu ini bagaimana membuat pertanyaan pemantik Iya. dalam kegiatan PBL itu? Pertanyaan pemantik ini kan pertanyaan memancing siswa untuk berpikir ke arah materi kita itu kan, Pak. Yang Ya, saya tanyakan pertama, apa itu kitab, Pak? ya, Kemudian setelah siswa menjawab pertanyaan yang kedua, untuk apa kitab diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul? Itu pertanyaan pemantik saya. ya. Itu aja? Iya, Pak. Oke. Ya. Di kegiatan pembelajaran ya yang akan dilakukan atau yang sedang berjalan Iya, Pak. mencerminkan penerapan pendekatan problem based First learning. ya di kegiatan pendahuluan itu apa saja yang dilakukan Ibu? Di pendahuluan, Pak, Ya, yang pertama saya mengucapkan salam dulu. ya Yang kedua kedua, saya mengkondisikan kelas dulu, Pak, dalam ya keadaan ketiga, bersih dan rapi. Kemudian yang ketiga mengecek kehadiran siswa. Dan ya, yang keempat mulai saya terbalik, Pak. Baca doa dulu, memulai ya, dengan doa, baru cek kehadiran siswa. Kemudian yang keempat saya mulai dengan membaca Al-Quran bersama-sama dulu. Yang kelima, persepsi tentang materi pembelajaran yang telah berlalu. ya selanjutnya, Selanjutnya baru menyampaikan tujuan pembelajaran. Sesudah ya, itu mengaitkan tujuan pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila seperti yang ada dalam kurikulum Merdeka. Kemudian baru setelah itu pertanyaan pemantik baru saya. Apa dulu Pak? Asesmen awal. Setelah oke, itu baru pertanyaan pemantik. baik luar biasa ini. Iya Pak. Nah, di kegiatan inti, ya, Iya di Pak. kegiatan inti, Iya. pertama itu kan orientasi Masalah. orientasi masalah. Kenapa orientasi masalah? Karena Ibu menggunakan pendekatan PBL kan, Iya Pak. problem based Best learning. learning. Nah, nah, kalau dia orientasinya orientasi masalah, langkah pertama apa itu? Guru bertanya tentang apa? Tentang kitab-kitab Allah itu Pak. Eh, langkah yang pertama saya lakukan dulu bentuk kelompok dulu Pak. Setelah saya membentuk kelompok, kemudian saya di pembelajaran iman kepada kitab Allah itu di halaman 26 ada LK yang memerintahkan siswa untuk bekerja kelompok membahas permasalahan tentang iman kepada kitab-kitab Allah ini Pak. Bagaimana kalau ada orang yang beriman tetapi tidak mau menjalankan perintah Allah? Itu masalahnya. Begitu ya. Iya Pak. Kemudian siswa berdiskusi untuk memecahkan masalah itu. Ada 2 LK di situ Pak. Oke. Iya Pak. Langkah yang kedua, guru atau ibu sendiri mengorganisir peserta didik, mengorganisasi. Itu seperti apa bentuknya, Bu? Mengkondisikan siswa dulu, mengorganisir, membantu siswa
ketika mereka berdiskusi, mana tahu ada yang bermasalah, kurang mengerti, kurang paham, di situ saya membantu, Pak. Ya, Itu peserta maksudnya, Pak. tadi berdiskusi tentang pokok bahasan yang telah ditentukan kan. Iya, Pak. Berikutnya peserta didik bersama-sama memberikan Hmm, rumusan bahasannya iya, dengan lengkap disertai dengan contohnya. contoh. Ya, saya Iya, kira baguslah. iya, Pak. Oke, terakhir Iya, Pak. di asesmen, Iya, Pak. ya, di asesmen. Nah, di asesmen ini kalau kita berangkat dari teori taksonomi Belum. ya itu ada 3 kan? Iya, Pak. Ada aspek kognitif, ada afektif dan Psikomotor. psikomotor. Nah, saya ingin minta ini Hmm. pada Ibu, ketika kita menilai sikap mereka, Mm-mm. nah ini berkenaan dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, Iya, Pak. ya. Itu Ibu menggunakan apa itu? Pengamatan, Pak. Pengamatan, Iya. Ketika mereka observasi. Iya, ketika mereka berdiskusi, bagaimana saya mengamati mereka saling kerjasama, saling menghargai, Ya. dan kemudian menghormati kitab suci. Kan Ibu, mereka di awal tuh ada Ibu, membaca, ya Pak. Ibu Mulyani tidak bikin rubrik, Ada Pak. lalu pakai skor berapa? Eh, sat, ada A, B, C itu ya Pak ya. Skor 1 sampai 35 kalau nggak salah Sampai itu ya 5. Pak. Iya Pak. Ya. Hmm, Misalnya aspek toleransi, iya, adab terhadap Al-Quran, tanggung iya, jawab. iya Pak. Misalnya di toleransi, mampu menghargai perbedaan pendapat dan bekerja sama dengan baik. Hmm. Kalau mereka menunjukkan sikap menghargai perbedaan pendapat dan bekerja sama dengan baik, itu contrengannya angka keberapa, Bu? Kalau bisa menghargai, itu udah di poin A itu Pak. Udah tinggi itu Pak. Udah Berarti 80 sampai 90 itu. begitu. Oke, Iya Pak. baik. Iya Ya, Pak. cukup ya. Oke Pak, makasih Pak. Selanjutnya ini Iya Pak. PTK-nya nih. Iya Pak. Judul PTK-nya apa, Bu? Meningkatkan fokus belajar siswa dalam pelajaran pendidikan agama Islam dengan metode Jigsaw di kelas 9C SMP Fidelis Payakumbuh Pak. Oke, baik. Eh, Ibu Iya Pak. paham Iya Pak. eh, apa namanya soal model jigsaw ini, pembelajaran aktif model jigsaw. Itu Iya Pak. langkah-langkahnya seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan? Langkah-langkah dalam metode Jigsaw Pak. Ya, Yang pertama, sebagai guru memberikan dulu materi, kemudian mengelompokkan materi dulu dalam beberapa bagian. Setelah itu membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecilnya. Setelah dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, baru nanti dari kelompok yang telah dibagi dalam kelompok kecil itu ditunjuk ke kelompok ahli. Mereka menyelesaikan masalah yang telah dibagi tadi Pak. Kemudian setelah dari kelompok ahli mereka menyelesaikan permasalahan, mereka kembali lagi ke kelompoknya untuk menjelaskan permasalahan dari materi yang telah diberikan tadi Pak. ya. Oke. Berapa siklus ini, Bu? Gimana Pak? Berapa siklusnya? Siklusnya 2 Pak. Mm-mm. Tapi tadi di sini tidak muncul, Bu. Gimana Pak? Siklusnya tidak muncul. Nggak muncul Pak. Ya,
Mana ini? Oke, nanti dilihat lagi ya, Bu ya. Saya kira cukup. Terima kasih, Pak. Ya, 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 Pak. Oke, Pak. baik. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum, Ya, Pak. baik Pak Dokter. Terima kasih banyak atas mengujinya. Ibu Mulyani Iya, Pak. sudah selesai ujian ya? Sudah, Pak. Banyak-banyak doa Bu ya. Mudah-mudahan nilainya itu bagus gitu. Insya Allah, Pak. Oke Ibu Muli, silakan untuk meninggalkan ruang Zoom ya. Sudah selesai, Pak? Ya, sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar juga. Menguji mahasiswa nak kasih. Oh, baik. Lalu baik-baik juga. Baik-baik, baik. Baik-baik, baik. Baik-baik. Maksudnya, ikan busuk. Oh, beda kita telepon sini deh. Insyaallah.